Oke teman-teman semua, sahabat Bahari Channel dimanapun berada, semoga para subscribernya Bahari selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di video kali ini kita mau berbagi tips atau cara ya, berbagi pengalaman. Di sini juga ada kreator lambar, ya kan. Bisa juga nanti teman-teman lihat proses cek videonya di kreator lambar. Oke, langsung aja ya. Kita mau ajak ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Beliau ini sudah lumayan lama memelihara burung kutilang. Jadi kita mau berbagi, dengar-dengar bocoran lah dari dia. Apa sih ciri-cirinya burung kutilang ini yang calonnya bagus untuk jadi pikat atau yang enggak bagus gitu. Mungkin dia ada pernah beberapa kali berpengalaman begitu. Oke, gimana Bang Nopri ini namanya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara ahli sih enggak ya. Cuman saya hanya berbagi pengalaman saja. Saya melihara ketilang itu sejak kecil. Jadi kalau secara spesifikasinya sih saya nggak seberapa ahli ya. Tapi kan ini berdasarkan pengalaman saya saja. Menurutnya Bang Nopri lah ya. Nah, ini kita bicara ciri atau ciri khusus ketilang yang cocok, ketilang yang bagus atau ketilang yang jos untuk dijadikan pikat itu ada beberapa indikator sih. Itu yang pertama, untuk pikat itu yang paling banyak digemari. Kalau saya pribadi yang saya paling banyak suka itu yang pertama pikat yang pastinya laki-laki. Kita pastikan ketilang itu laki-laki ya. Bukan berarti yang perempuan nggak jadi pikat, tetap jadi. Tapi kalau bicara keunggulan, tetap yang laki-laki di atas, gitu kan, unggul gitu. Jadi kalau laki-laki dia di atas ya? Ya, bukan maksudnya kualitas gitu. Dari segi mental, ya, dari segi fisik, memang untuk yang laki-laki, untuk pikat ketilang ini memang diutamakan gitu. Sangat berpengaruh lah ya. Nah, iya. Kemudian yang keduanya itu ciri-ciri fisik. Oke, ciri-ciri Nah, fisik. ciri-ciri fisik itu kita bagi-bagi lagi. Itu yang pertama kita lihat dari posturnya tinggi badannya. Oke. Nah, tinggi badannya boleh dilihat ya. Siap. Nah, ini salah satu pikat kutilang andalan saya ya. Ini saya beri nama Sugeng. Oke, Ya. teman-teman Bahari. Wah, dia takut kamera ya. Ini Dia takut namanya kamera. menurut narasumber kita ini diberi nama Sugeng ya. Nah, Sugeng. Kayak nama cowok yang maco bener gitu. Nah, gitu. Jadi Sugeng ini kurang lebih usianya 24 tahun. Ini cukup andalan saya ya, cukup memuaskan. Ini rata-rata semua spesifikasinya ada pada burung ini. Ya, kita lihat ini karena dia takut kamera ya, dia nggak berdiri. Ini kakinya panjang. Oke. Udah di zoom kakinya panjang ya. Nah, kalau bukan berarti ada salah satu beberapa burung ketilang yang kakinya pendek ya, itu kurang bagus untuk dijadikan pikat. Dia punya kelemahan tersendiri ya. Kemudian jari-jarinya panjang seperti ini, lihat. Oh, Dia punya jari-jari panjang seperti ini. betul sekali ya Karena teman-teman. banyak juga burung ketilang itu yang punya jari pendek-pendek dia. Nah, itu kurang bagus. Dia punya kelemahan tentunya. Nah, itu untuk kaki. Kemudian kita lihat bentuk fisiknya lagi. Nah, dia panjang, dia punya postur panjang ya. Oke, jadi posturnya lebih panjang begitu ya teman-teman ya. Panjang. Ada juga yang membahu itu bagus, tapi dia punya agak sedikit perbedaan. Yang membahu itu bagus, tapi seperti dia gampang lelah, gitu, gampang lelah. Ada dia, memang dia punya suara kelebihan dari sisi suara, kemudian permainan juga dia punya kelebihan, tapi dia gampang lelah gitu. Jadi dia suaranya vokalnya lebih dor gitu lah ya. Nah, kalau yang membahu, kalau yang panjang itu vokalnya biasa saja, Biasa saja. tapi dia bisa tahan seharian. Oh, jadi ketahanannya ya. Itu berdasarkan pengalaman saya ya, karena saya udah berkali-kali punya ini. Kemudian yang ketiga dia paruh. Nah, Oke, paruh kita dan lihat paruh. bentuk kepala. Diusahakan cari bentuk kepala yang dia agak membelah seperti itu. Oke. Dia di jidatnya itu agak membelah, walaupun sedikit yang membelah. Kemudian paruhnya kalau bisa yang agak besar, yang
bengkok, yang agak bengkok gitu kan, bengkok bawah. Oh Tapi, iya, betul. ya gitu. Nah, burung yang seperti ini rata-rata dia punya kemampuan tarung. Dia punya kemampuan tarung yang tangguh. Gitu. Bukan berarti yang paruh kecil atau yang biasa sih bukan nggak bagus, tapi dia bagus. Tapi rata-rata yang punya paruh seperti ini dia punya kemampuan tarung yang lebih gitu. Gitu ya, benar sekali. Dia nggak gampang down. Begitu ketika diserang sama yang liar, dia nggak gampang down. Jadi mentalnya agak sedikit lebih porsinya begitu ya. Ya gitu. Sebenarnya semuanya bagus, mau paruhnya lurus, mau paruhnya kecil, mau paruhnya gimana pun macam bentuknya bagus. Cuma rata-rata berdasarkan pengalaman saya yang punya paruh agak membengkok besar itu punya vokal besar, punya mental besar gitu. Dan dia nggak gampang down ketika dia bertarung gitu. Nah, kemudian tadi ciri-ciri fisik tadi ya. Nah, yang keempat itu masalah usia. Usia itu nggak bisa dianggap sebelah mata ya. Ya. Nah, usia yang mapan itu rata-rata untuk pikat kutilang itu sudah di atas 2 tahun. Oh, jadi di atas 2 tahun ya. Kenapa di atas 2 tahun? Karena kutilang di bawah umur 2 tahun dia memang, misalnya dia punya dasar, dia kutilang bagus gitu kan, dia punya mental, punya vokal, punya permainan yang bagus. Tapi kalau usianya belum mapan, masih di bawah 2 tahun, itu ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Itu ketika dia mengalami perseteruan atau pertarungan dengan kutilang di alam bebas, dia merasakan sakit, disitulah mentalnya turun dan susah untuk bangkit lagi. Itu bahasa di sininya nge-gym. Nge-gym ya. Iya, Down. down gitu. Nah, makanya standar usia untuk kutilang mapan itu 2 tahun ke atas gitu. Kenapa dipilih 2 tahun ke atas? Sekali lagi saya berdasarkan pengalaman saya itu kutilang yang udah usia 2 tahun ke atas, ketika dia merasakan agak sedikit sakit, berbenturan atau bertarung, kemudian merasakan lelah, dia akan traumanya itu bisa lebih sedikit gitu. Lebih sedikit. Kemudian mentalnya itu tidak gampang rusak begitu. Tidak mudah down gitu. Artinya untuk kutilang yang di atas usia 2 tahun itu sangat mudah kita untuk mengelola mentalnya gitu. Oke, Master Suhu, Nopri. Barangkali ada ciri-ciri dari bentuk ekor atau ada jenis yang lain, ada jenis kutilang yang lain. Ada untuk ekor ya. Nah, ekor itu rata-rata panjang ekor kutilang itu rata-rata 6 sampai 7 cm. Ya. Nah, itu ada bentuk ekor kutilang yang melidi. Kalau bahasa melidi itu dia, kalau jumlah sih sama semua ya? Kutilang itu jumlah ekornya sama. Kalau nggak salah itu kurang lebih 18 atau 20 gitu kan. Ya. Tapi dia seolah-olah hanya satu gitu. Hanya satu. Jadi dia mengecil lah ya. Mengecil, dia menyatu gitu. Dan ada juga yang mengembang. Dan itu nggak masalah itu. Nggak masalah itu. Barangkali ada perbedaan dari permainan. Kalau yang melidi tadi bagaimana, terus yang mengembang bagaimana? Kalau yang melidi itu rata-rata dia sekali lagi Garuda barangkali. Iya, dia lebih suka mengangkat sayap. Kemudian apa namanya? Ini kita bicara magic ya, bicara mitos ya. Tapi saya nggak tahu kebenarannya. Kalau yang ekornya melidi itu lebih mudah untuk mendatangkan burung liar. Oh begitu ya. Nah gitu. Kemudian kalau untuk yang mengembang tadi sama saja tergantung hokinya gitu. Kalau yang mengembang itu dia punya apa namanya? Punya permainan yang lebih agresif. Agresif ya. Ya lebih agresif. Dia ketika kita rantingkan di alam bebas itu dia agresif gitu. Terbang sana, terbang sini, kemudian apa namanya kalau bahasa sini yang mainkan sayap itu ngeprak lah ya. Nah, gitu. Ngeprak. Sebenarnya sama saya sih kalau untuk identifikasi ekor nggak masalah juga. Tapi yang paling penting tadi bentuk kaki, bentuk paruh, bentuk badan juga. Nah itu saja. Oke, jadi teman-teman untuk masalah mengenai sistem permainan burung kutilang ini ada sedikit perbedaan. Contohnya tadi dari ekor katanya ada yang melidi dan ada yang mengembang. Sedikit kita sampaikan juga kalau di para suhu kutilang di sini, terutama di Plat BE Lampung, itu kalau menyebutnya kan orang di daerah Jawa nyebutnya ngegaruda gitu ya. Iya. Tapi kalau di sini orang nyebutnya mbabar sayap. Sebenarnya itu sama aja sih. Ya sama aja tujuannya.
Kemudian ada permainan lebih tinggi lagi daripada babar sayap, itu ngeprak. Jadi ngeprak itu dia menghempas-hempaskan sayapnya dengan mengeluarkan suara-suara vokal yang kencang. Itu sedikit tambahan dari pengetahuan Bahari Channel ya teman-teman. Oke, kita kenalkan juga ini narasumber kita Nopri. Dia juga adalah salah satu konten kreator asal Lampung ya. Tapi tema kontennya itu di dunia pertanian ya. Teman-teman juga boleh tinjau ke channelnya Nopri TV. Oke.